Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala sa'iril alam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'da, faqad qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yuridillahu bihi khairan faqihuhu wa yuhibbuhu." Sallallahu alaihi wa sadaqa rasuluhu nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Ini suara saya kedengaran jelas kedengarannya. Bapak-bapak yang sebelah kiri saya jelas nggak? Jelas nih. Ya takutnya kalau nggak jelas nanti saya berangkat mana, nanti tanya mana, takutnya begitu doang. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua bisa berkumpul berwajah mengatakan perasaan Allah yang lainnya dalam acara yang ini, yaitu acara Isra dan Mi'raj. Isra artinya perjalanan malam hari, Mi'raj artinya kenaikan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menuju Sidratul Muntaha. Mengenai Isra Mi'raj ini berarti kita berbicara tentang 4 alat idrak. Apa itu alat idrak yang 4? Yang pertama adalah nurul aqli. Yang kedua adalah nurul wilayah, cahaya wajah. Yang ketiga adalah nurul nubuwwah, dan yang keempat adalah nurul ilahiyah. Dan ketika kita berbicara tentang Mi'raj, maka tidak terlepas dari 4 hal ini. Nurul aqli ialah cahaya akal. Dengan nurul aqli ini kita bisa mengerti yang namanya ilmu fikih, bisa mengerti yang namanya ilmu tauhid, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah, ilmu mantiq, ilmu tasawuf, dan lain sebagainya. Ini adalah dengan alatul idrak yang berupa nurul aqli. Kita mengerti berapa rukun Islam, berapa rukun iman, itu juga pakai nurul aqli. Namun anehnya di zaman sekarang itu banyak sekali orang-orang yang ngakunya Islam tapi tidak paham, bahkan tidak tahu berapa itu rukun Islam. Kita ngakunya agama Islam tapi tidak tahu apa itu Islam. Pak, apakah Islam itu? Ada yang tahu? Islam adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya apa? Lisa'adatil basyari fi ma'ashihim wa ma'adihim.
tujuannya adalah untuk kebahagiaan manusia di dalam kehidupan mereka dan juga tempat kembali mereka. Itu namanya Islam. Berarti kalau kita selama ini tidak pernah merasa bahagia, kita tanyakan kepada diri kita, Islamnya sudah benar atau belum? Kita kadang-kadang nih berkhusus di ibu ini kadang-kadang mohon maaf, baik sama suami kalau awal bulan pulang baik sama suami, betul nggak bu? Betul apa betul? Enggak. Kalau dia akhir bulan udah punya itu nggak punya ini mau saja ada diajak apa suami itu nggak mau. Nah ini berarti Islamnya belum kafah. Kita sebagai orang beriman kadang-kadang kita nggak tahu berapa rukun iman. Kita melaksanakan sholat tapi tidak tahu berapa syarat sholat, berapa rukun sholat. Kita melaksanakan wudhu tidak tahu berapa itu bakunya wudhu. Padahal sholat dan wudhu dan seberapanya itu adalah merupakan oleh hasil Rasulullah Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengerjakan sholat enggak ngerti ilmunya, terus bagaimana akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sedangkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW telah bersabda bahwa kullu man ya'malu bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Sesiapa yang beramal dengan tanpa ilmu, maka amal ibadahnya ditolak oleh Allah, tidak diterima. Bahkan sekarang orang cebok aja nggak perlu itu cebok. Bagaimana cebok yang bersih? Cebok masalah cebok. Coba saya pengen nanya sama ibu-ibu, Bu, sudah buang air besar? Ya, ceboknya bisa nggak? Sininya cebok yang sudah bersih gimana? Bu, saya nanya sama ibu-ibu nih, cirinya kalau cebok istinja sudah bersih gimana cirinya? Saya nanya sama bapak-bapak di rumah jawab, Pak, ciri-cirinya istinja kalau sudah bersih gimana? Berarti selama ini masalah fikih aja tidak pernah dipelajari. Terus bagaimana kita ibadah kepada Allah bisa benar? Ini perlu dikaji. Karena apa? Thaharah itu adalah syarat dalam segala ibadah. Sholat syaratnya harus benar, thaharahnya haji harus benar, thaharahnya pada kali harus benar, thaharahnya. Kalau thaharahnya tidak benar, semuanya menjadi berantakan. Ibu-ibu cirinya istinja yang sudah benar bersih ialah sudah licin. Apa bu? Licin itu kalau perempuan. Kalau bapak-bapak cirinya kalau sudah bersih gimana Pak? Keset tuh. Ada yang jawab alhamdulillah tuh ciri-cirinya. Nah kemudian kita juga kalau kencing laki-laki itu harus benar ceboknya. Ini kadang-kadang kita melihatin cebok aja nggak bisa Pak, cebok. Saya kadang-kadang suka ada kencing yang berdiri, coba kencing berdiri. Mohon maaf ya, nih cebok sini, itu air di sini, begini. Ini rusaknya pakai ini air sini. Itu nggak bersih kayak begitu. Ya mestinya dikucur. Jangan dikucur begini, bisa. Itu namanya isinya
enggak benar. Nah, ini adalah kita menuju jemaah ibadah yang supaya diterima oleh Allah. Kalau dulu kalau ujian sudah di sini ada orang Sunda nggak? Nggak ada. Orang Madura ada. Saya juga banyak orang Madura nih. Saya juga ada turunan Madura. Alhamdulillah saya turunan Madura ada. Makanya alhamdulillah nih, ya bisa ketemu di sini. Ya. Saya saking semangatnya lupa saya nih, belum saya menghormati siapa-siapa di sini lupa. Yang saya hormati, yang pertama adalah sesepuh Kirana Cikarang doa Bapak Ustadz Samsudin. Yang mana Bapak Ustadz Samsudin? Salam kenal Pak Ustadz. Mudah-mudahan beliau panjang umur dan dengan silaturahmi. Kemudian Bapak Ketua DPR Tasik Miftahul Jannah, yaitu Bapak Ustadz Jailani. Mana Bapak Ustadz Jailani? Alhamdulillah kita doakan juga beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, kesehatan rezekinya. Dan juga yang saya hormati Bapak Ketua RW 021 beserta jajarannya. Pak RW-nya yang mana, Pak? Nggak datang? Ya. Sibuk. Kemudian yang saya hormati Bapak Abdul Hakim yang menyambut ya. Hadir Bapak Abdul Hakim. Saking rugi asalnya itu. Jawab. Terus yang saya hormati Bapak Sudi Hadunirat. Berhalang hadir. Ini kayaknya kubur Mataram nih. Yang saya hormati Bapak Habib Noval. Alhamdulillah mudah-mudahan berpanjang umur. Dan juga yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Saya doakan semua yang ada di sini mudah-mudahan disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, digampangkan segala urusannya, menjadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Khusus yang saya hormati lagi adalah orang yang menjadi wasilah saya datang ke sini, yaitu Gus Hasan Asyarif. Mudah-mudahan beliau mendoakan semoga sehat tangannya, panjang umurnya, dijembatkan rezekinya, digampangkan segala urusannya, baik urusan dunia ataupun urusan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Tadi membahas tentang masalah alatul ikhraq. Tadi alatul ikhraq ada berapa? 4. Yang pertama nurul akli, yang kedua nurul wilayah, yang ketiga yang ketiga nurul nubuwah, ya cahaya kenabian. Yang keempat nurul ilahiyah, cahaya ketuhanan. Tadi baru membahas masalah nurul akli. Ya. Nurul akli ini penting. Kenapa? Tanpa nurul akli justru orang itu tidak kewajiban untuk beribadah. Salah satu syarat sahnya sholat adalah orang yang berakal. Kalau orang tidak berakal berarti orang itu tidak wajib sholat. Berarti orang yang tidak sholat orang yang tidak benar. Yang enggak juga soalnya apa? Kalau ibu-ibu kadang-kadang enggak sholat. Di saat menstruasi ibu-ibu enggak sholat.
Ya di saat haid juga enggak sholat. Nah, ini oleh-olehnya Kanjeng Nabi, hasil daripada Isra dan Mi'raj. Makanya kita harus benar-benar merawatnya, bersucinya harus tahu cara bersucinya seperti apa. Jangan sampai ada di kalangan kita gara-gara pengaruhnya kurang begitu paham, ketika selama nama kita, Pak, pernah nggak Bapak ketemu dengan orang yang salam nama kita, kemudian tangannya dia dicuci, pernah nggak? Atau pernah nggak punya tetangga yang istilahnya di saat hujan kita jemurannya di jahitin, ditasin, kemudian besoknya cuci lagi, ada nggak? Ada, pernah ketemu. Nah itu orang yang gagal dalam memahami bab toharoh. Kenapa? Dianggapnya tangan kita itu najis awalnya, akhirnya menjadi suatu etikot. Nah etikot ini tidak benar. Kenapa? Bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Ini. Kemudian kita juga harus yang namanya ilmu tauhid, harus tahu, harus paham. Kenapa? Karena kalau kita tidak paham ilmu tauhid, nanti justru kita akan ngawur dalam memahami agama, dan justru kita ini disebut Ahlussunnah wal Jamaah itu dilihat dari tauhidnya. Ya, karena dalam kitab Syarah Ulumuddin dikatakan idza utliqa Ahlussunnah wal Jamaah wal muradu bihim al-asy'ariyah wal maturidiyah. Ketika dikatakan kalimat atau bahasa Ahlussunnah wal Jamaah, maka yang dimaksud dengan kata tersebut adalah para pengikut Abul Hasan al-Asy'ari dan aku maksud al-Maturidiyah. Nah, kita sebagai orang Ahlussunnah wal Jamaah harus paham itu. Apa bedanya Ahlussunnah wal Jamaah dengan yang lainnya? Itu tadi manhajnya ikut Abul Hasan al-Asy'ari dan aku maksud al-Maturidiyah. Fikihnya ikut salah satu mazhab yang 4. Boleh ikut mazhab Hanafi, boleh ikut mazhab Maliki, boleh mazhab Syafi'i, dan boleh juga mazhab Hambali. Nah ini. Tapi tidak boleh dicampur aduk, harus pilih salah satu. Kenapa harus pilih salah satu? Karena kalau misalkan pilih semuanya, nanti akan minum juga, akan minum sendiri. Sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu doyan alpukat nggak bu? Di jus doyan nggak? Doyan apa doyan nggak? Daging, telur, cuek doyan. Kira-kira kalau yang sebutkan dan dicampur jadikan satu disuruh dimakan doyan nggak? Nah itu contoh orang yang mengaduk-aduk mazhab, namanya disebut talfik. Talfik itu ketika al-fuqaha hukumnya haram. Kenapa dikatakan haram? Karena nanti tidak akan bisa menunjukkan sikap. Dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Maliki, yang namanya anjing itu hukumnya tidak najis. Ya. Dalam mazhab Maliki, anjing itu tidak najis. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya najis, padahal hadisnya sama satu. Tidak kalau bina akan itu berseluruh sekamar itu betul. Ketika ada seekor anjing yang menjilat ya wadah makan kalian semua, maka cucilah sebanyak 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu. Dalam mazhab Maliki, bahasa bagsilu sekamar itu tidak diartikan sebagai najis mubalaghah, tapi sebagai litta'abbud.
hanya sebagai bentuk ibadah saja. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i, ya, itu menunjukkan bahwa dalam tindakan anjing tersebut itu menunjukkan najis berbuat lagu saking beratnya najis disuruh cuci sebanyak 7 kali, salah satunya dicampur dengan sebut. Kenapa Nabi Nabi itu menyuruh salah satu dalam 7 pasuhan tersebut dicampur dengan debu? Karena dalam jeratan anjing ini kaji ilmiah, dalam jeratan anjing tersebut terdapat bakteri yang tidak bisa mati dengan kimia apapun, bahkan dengan air panas sekalipun itu tidak mati. Matinya dengan debu. Dan ini yang menemukan adalah orang Nasrani 14 abad yang lalu, itu belum ada bahan seperti ini. Nah, oleh karena itu ini menunjukkan bahwa ajaran Islam itu benar-benar hak. Oleh karena itu Islam sebutnya al-Islamu yaqru wa la yula alaihi. Islam itu tinggi, tidak akan ada yang meninggi. Jelas. Nah itu adalah anjingnya. Kalau kita misalkan tidak bermadhab, terus itu yang mana? Kalau misalkan tidak najis, berarti tetap untuk madhab Maliki. Kalau misalkan najis, berarti tetap itu madhab Syafi'i. Artinya di zaman sekarang ini tidak akan ada orang yang bisa tidak bermadhab, tidak akan bisa. Pasti semuanya itu akan lari kepada salah satu madhab. Karena madhab yang 4 itu pemahamannya itu sudah dikantor oleh beliau semua. Contoh misalkan dalam madhab Maliki, ya, yang namanya kotoran binatang yang halal dimakan itu tidak najis. Contoh misalkan kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran kuda, kotoran kebo, onta, itu semua tidak najis dalam madhab. Ini suaranya apa? Nah itu adalah yang dikaji tadi merupakan nurul akil. Ya. Jadi nurul akil itu sangat banyak sekali, Pak. Kita masalah takbiratul ihram aja di dalam sholat itu harus tahu. Saya pernah diceritain, saya pernah mau sholat di salah satu masjid daerah Cibitung. Saya waktu itu pengen nengokin orang sakit di rumah sakit Cibitung. Nah ini takbiratul ihramnya itu begini bacanya, Allahu Akbar. Jadi hamzahnya Allah itu dipanjangkan. Nah ini dalam kitab Safiratul Najah itu jelas takbiratul ihramnya tidak sah. Kalau takbiratul ihram tidak sah, berarti sholatnya tidak sah. Atau menambah waktu misalkan dalam antara Allah dan Akbar, Allahu Akbar. Nah itu Allahu Akbar itu berarti menambah waktu antara Allah dengan Akbar, Allahu Akbar. Itu juga tidak sah takbiratul ihramnya. Tapi kebanyakan orang coba lihat ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, betul nggak? Itu Allahu Akbar kebanyakan. Yang betul itu bukan Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar. Itu kita ketika kurang teliti dalam masalah ilmu fikih justru akan berantakan semuanya. Tauhid salah dalam memahami akan berantakan semuanya. Oleh karena itu kita sebagai orang yang
berpaham Ahlussunnah wal Jamaah harus paham yang namanya sifat dua Allahu wujud tidak mukhalafatul lil hawadisi dia ada berapa Bu? 20. Itu sifat wajibnya Gusti Allah. Orang-orang di luar Ahlussunnah wal Jamaah begini bilangnya, masa sifat wajib Gusti Allah dibatasi cuma 20? Mestinya lebih daripada 20, karena sifat wajib Gusti itu banyak. Yang sempurna itu adalah sifat wajibnya Gusti Allah. Ingat, dalam sifat wajib yang 20 tadi ada satu sifat yang justru menafikan semua sifat naqais, sifat kekurangan, sifat yang tidak pantas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan yang baru. Kita orang Ahlussunnah wal Jamaah yakin dengan wujudnya Allah, tapi tidak boleh menyandarkan tempat kepada Gusti Allah. Allah wujud tanpa arah dan tempat. Itu adalah paham Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak bisa dikatakan di suatu tempat, misalkan di aras, itu nggak bisa. Ya. Terus bagaimana dengan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Ulama mentakwil bahwa yang dimaksud dengan istiwa di situ adalah menguasai, bukan berarti membuat tempat tinggal. Karena kalau mau tempat tinggal, nanti justru berarti Allah itu tidak akbar. Pak, ngerti nggak maksud saya? Kita ini kalau sholat suka ucapin takbir Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Sekarang kalau Allah ada di aras, kata orang mereka duduk di kursi, berarti aras dengan Allah besar mana gitu? Kalau misalkan Allah tidak di aras, berarti Allah sama aras besar mana? Besaran aras. Berarti itu tidak Allahu Akbar. Paham Pak? Berarti kalau misalkan umpamanya Gusti Allah di kursi sama Gusti Allah besar mana? Besaran itu berarti tidak Allahu Akbar. Artinya ketika orang mengatakan bahwa Allah itu ada aras, itu berarti orang yang tidak mengerti dengan kalimat Allahu Akbar. Kalau Allah Akbar, Allah Maha Besar, berarti Allah itu Maha Besar daripada bumi, Allah itu Maha Besar daripada matahari, Allah itu Maha Besar daripada rembulan dan planet yang lainnya. Itu Allah Maha Besar. Bahkan Allah itu Maha Besar dari apa yang tersirat dalam pikiran kita, yang disebut dengan nurul akli. Nah ini, makanya kita harus paham hukum itu. Kalau hukum syar'i itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama fardu, yang kedua
haram. Yang ketiga sunnah. Yang keempat makruh. Yang kelima mubah. Yang kelima mubah. Ini orang zaman sekarang kadang-kadang dari sunnah ke haram ini kan udah nyambung. Kalau sunnah itu larinya ke makruh. Contoh, melihara jenggot sunnah apa wajib? Sunnah. Tapi kenapa ada orang mengatakan cukur jenggot katanya haram? Ada yang bilang begitu. Nah itu orang yang mengatakan begitu kan tidak paham kalau ada lawannya masing-masing. Fardu dengan haram, kemudian makruh dengan sunnah. Nah kemudian yang menyendiri adalah mubah. Sholat 5 waktu hukumnya apa? Wajib atau berarti meninggalkan sholat hukumnya haram. Mencuri hukumnya berarti meninggalkan mencuri hukumnya wajib. Itu berlawanan dengan itu. Tidak mungkin dari sunnah kepada haram. Melihara jenggot sunnah kemudian menyukurnya haram. Itu dari mana judulnya gitu. Itu gak nyambung. Makanya di sini alhamdulillah orangnya pahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah semua alhamdulillah. Dan sedikit lagi naik kepada ini kalau cenderung lagi banyak lah. Pokoknya kita kenalin dikit-dikit aja. Yang kedua adalah nurul wilayah, yaitu cahaya kewalian. Ingat, nurul wilayah di sini terbagi menjadi dua. Ada nurul wilayah minallah, ada nurul wilayah minasyaitan. Nurul wilayah minallah, keistimewaan yang dimiliki oleh orang itu disebutnya karomah. Ya, disebutnya apa? Karomah. Nurul wilayah minasyaitan itu ketika dimiliki oleh seorang maka disebut istidraj. Contoh misalkan tahu dapur kepentil, tahu dia bisa masuk dalam kotak. Ya, secara akal masuk akal nggak? Kotaknya kecil, nggak masuk akal. Tapi dapur ini orang yang nggak sembahyang, bukan orang Islam, berarti namanya istidraj. Tapi kalau misalkan umpamanya Kanjeng Sunan Bonang ketika dimintain jadi guru sama siapa Sunan Kali jaga, kemudian menunjuk kolam kali menjadi emas, itu masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Tapi ini namanya disebut karomah karena beliau itu adalah seorang waliullah, bukan walius syaitan. Nah sekarang ini lagi ramai Pak, lagi ramai. Segala sesuatu yang tidak masuk akal minggir, gitu kan? Tidak begitu juga. Kenapa? Sesuatu yang tidak masuk akal itu bukan berarti tidak harus diterima. Kenapa? Karena kita melihat dulu ini orangnya megang syariat atau tidak. Kalau orangnya megang syariat, ya, ketika ada kemuliaan, keistimewaan yang dimiliki oleh dia, itu bisa dua kemungkinan. Yang pertama bisa makna, yang kedua bisa karomah. Tapi kalau orangnya misalkan enggak sembahyang, enggak, tapi misalkan yang membuat orang sembuh, tapi kan sembahyang. Nih kira-kira kita kalau ada orang kayak gitu di sini kira-kira lagi enggak? Nih saya mau nanya nih, kira-kira kalau di sini ada orang, ada orang nih
Ini orang sakit lumpuh udah 8 bulan sembuh. Kira-kira ramai nggak yang datang? Orangnya ke sembahyang, orangnya agak sembahyang. Mau datang kira-kira tidak? Itu perlu diingat bahwa yang namanya nurul wilayah itu terbagi menjadi dua, ada nurul wilayah Allah, ada nurul wilayah nas. Yang ketika orang disebutkan sembahyang, ya, itu jelas nurul wilayahnya minas syaiton. Bahkan ada yang beda-beda tipis, orangnya sembahyang, tapi justru kewaliannya itu bukan Allah. Saya punya cerita gitu. Saya betul orang Cirebon. Di Cirebon itu ada seorang yang katakan sakti lah. Dia itu kalau Jumatan Mekah. Mana pun Mekah. Nah ini dilakukan dewa yang namanya Kijohari. Kijohari ini mengutus santrinya. Kalau kata rasanya, dulu kamu orang yang katanya acaranya di Mekah, kamu pemimpin dia, nanti boleh nggak kamu ikut ke sono, cuma kamu semua di sono di Mekah. Nanti kalau misalkan namanya kata dia boleh, tanyakan syaratnya apa, kamu sebutin. Akhirnya si orang ini main gitu. Orang pintar yang katanya jumatannya di Mekah. Akhirnya setelah itu ngobrol sama seorang yang sakti itu yang jumatannya di Mekah. Mbak, apa benar ini kalau jumatan di Mekah? Iya, saya kalau di Mekah. Kira-kira kalau saya ngikut boleh nggak? Boleh, silakan. Ada syaratnya nggak apa? Oh, nggak syarat-syaratnya. Yang penting nanti kamu kalau mau ikut hari Jumat nanti kamu datang sini. Oh gitu lah. Iya. Akhirnya pulang lah. Setelah pulang, pas hari Jumat datang lagi ke situ. Pas datang ke situ, ngobrol-ngobrol pagi. Mulai sekitar jam 9 aja. Pas jam 11, jam setengah 12 diajak tuh sama mbak nih. Setengah 12 nih, ayo kita berangkat Jumatan. Iya Pak, siap. Katanya berangkat ke Mekah, udah kamu berangkat. Kalau kata saya jangan buka. Akhirnya ikutin tuh dia perangkatannya. Setelah itu akhirnya dia nyampe Mekah. Udah lagi buka matanya. Betul Pak. Nyampe Mekah. Ada Ka'bah, banyak orang tua, Mekah ada. Udah asli Mekah. Asli Mekah. Nah akhirnya pas udah sebentar lagi azan, ya itu santri panggil sama kiainya juga itu. Tolong orang Jumatan tolong pulang. Langsung sadar terus istighfar, astagfirullahaladzim, saya mau manggil. Itu langsung berubah yang tadinya di Mekah ada di mana? Di kolong jembatan. Apa itu maknanya itu? Itu namanya istighfar. Jadi dia bukan terbuka beneran, tapi terbuka pikiran bangsa jin. Kita jangan mudah tertipu dengan hal-hal seperti itu. Makanya ada keterangan la ya'riful wali illal wali, itu seperti itu. Artinya kita nggak sembarangan oh wali. Saya juga pernah ada jamaah saya tukang jus. Betul orang Cirebon itu jusnya jus Tabita namanya. Jadi kalau ada nama jus Tabita itu udah bisa keluarga saya. Nah, ini jamaah saya ini datang ke saya cerita. Oke, ini saya ketemu dengan orang laki-laki. Laki-laki ini apa saja yang dialami oleh saya termasuk
itu tahu semua, dibaca semua ini. Kata saya, hati-hatinya orang mana? Orang tua, saya orang tua betul. Perasaan dibuang dalam lalu, dibuang dalam banyak. Terus ini Ya saya merasa takut itu takut balik ya. karena saya kalau pulang mau ke telepon hampir itu asal pedagangnya pulang ke telepon hampir itu udah berjalan sekitar kurang lebih 6 bulan. Akhirnya itu baru cerita itu. Oh gitu. Nih, perlu diketahui bahwa ketika orang bisa membaca seseorang, misalkan contoh bapak ini pakai baju putih, bapak ini punya masalah ini, pekerjaannya punya masalah ini, orang masalahnya ini, tahu semua. Itu bisa jadi dari bisikan jin. Ya. Bukan berarti orang itu kafir. Bisa jadi itu dari bisikan jin. Akhirnya si jamaah saya ini, kamu mau nggak saya kasih amalannya? Supaya tidak bisa dibaca orang-orang itu. Mau? Tapi nggak boleh tulis ya. Siap? Siap. Makanya saya kasih tahu nih bacaannya. Benerin Kak, benerin. Baca lagi sampai orang begitu, biar bisa sendiri. Bacaannya sumur bahut la sun dibaca 7 kali. Nah setelah itu diamalkan tuh bacaannya dari saya. Setelah diamalkan, begitu beberapa hari kemudian ketemu lagi dengan si aki-aki itu ketemu dengan anak keluar nggak bisa baca. Kenapa? Ditutup tuh, dikunci. Jadi jin itu nggak bisa bisikin dia. Nah itu. Jadi kita itu jangan mudah tergoda, jangan mudah tertipu dengan hal-hal yang seperti itu. Jangan mudah mengatakan, oh itu alim. Lihat dulu dia bukan syariat bener apa enggak. Kalau sekiranya kagak sholat, kok jangan kita mudah materi wali. Karena bahasanya adalah yang wali ilal wa. Dan banyak kisah-kisah yang menakjubkan seperti itu. Ada lagi yang orang-orang khurafat yang mungkin pernah lihat videonya ketika berhabanan ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawat. Ini tangannya begini loh. Cium tangan begini. Kayak yang yang Nabi gitu. Itu namanya khurafat yang itu. Jangan diikutin. Bahkan ada yang berkata katanya kalau misalkan marhaban muridnya kalau nggak percaya akan Nabi datang silahkan siapin pasir. Siapkan Pak pasir. Nanti kalau misalkan setelah selesai maulid periksa tuh itunya pasirnya pasti ada bekas kaki. Katanya kan yang Nabi datang hadir. Baru masa bisa yang kaki begitu tidak mungkin. Gitu. Makanya kita tuh harus bisa membedakan mana khurafat, mana karomah, mana maunah, dan nanti mana nurul. Itu harus tahu. Nah kadang Nabi Mi'raj ini itu nanti larinya ke apa? Nurul nubuwah, cahaya kenabian. Cahaya kenabian itu ya hanya dimiliki oleh Nabi, tidak bisa dimiliki oleh selain Nabi. Misalkan kami Nabi Muhammad SAW bulan-bulan, bulan-bulan, yang sebelah ditaruh di timur, yang sebelah di barat. Kemudian disatukan lagi, disuruh turun, suruh keluar, coba disuruh masukkan baju sini, keluar sini. Itu kan namanya mukjizat. Ya, dan itu hanya dimiliki oleh Nabi. Ini tidak masuk akal.
akal, betul itu masuk akal, tapi kita wajib percaya karena itu adalah nubuwah cahaya kenabian. Minum dulu. Terus juga masalah tadi berlari ya, saya kewajiban. Dulu Nabi Sulaiman alaihissalam pernah mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa memindahkan kerajaan atau kerajaan Batu Bilqis paling cepat, itu artinya kata Iblis, saya bisa memindahkan kerajaan Batu Bilqis sebelum Paduka bangun dari dulu Paduka. Artinya Nabi Sulaiman menduduki itu kerajaan Batu Bilqis tidak bisa dipindahkan ke depan dari Sulaiman. Itu kata Iblis. Kata orang yang berilmu, orang berilmu ini disebut dalam kisah tersebut namanya Asif Barfia. Kata Asif Barfia, wahai Nabi Sulaiman, saya bisa memindahkan kerajaan Ratu Bilqis dalam sekejap mata. Artinya Nabi Sulaiman kedip, belum balik lagi, ya itu kerajaannya Ratu Bilqis sudah di hadapan Nabi Sulaiman. Oke, kalau begitu silakan dilaksanakan oleh yang namanya Asif Barfia. Langsung sekejap mata ada di hadapan Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan ini adalah ada keterangannya dalam Al-Quran. Dan ini bukan mujizat, namanya karomah, karena yang bisa seperti itu dilaksanakannya bukan oleh Nabi, tapi oleh wali. Yaitu yang bernama Asif Barfia. Apakah cerita ini khurafat? Tidak khurafat. Jadi jangan sesuatu yang tidak masuk akal kemudian dibilang khurafat, enggak juga. Kita lihat dulu ini kalau misalkan sejarah zaman dulu ada enggak dalam dasar Al-Qur'annya, ada enggak dasar hadisnya. Yang kalau misalkan ada orang ngaku, misalkan ada orang ngaku mi'raj sehari semalam, ya dalam semalaman enggak ada semalaman itu bisa 70 kali, percaya enggak? Percaya enggak? Kalau enggak percaya berarti normal. Otaknya normal. Kalau yang percaya berarti ada masalah otaknya. Kenapa? Karena kanjeng Nabi aja Isra Mi'raj itu hanya satu kali. Ini umatnya, ngakunya umatnya, Mi'rajnya semalaman 70 kali. Ini dari mana? Nah ini boleh dikatakan khurafat yang begini nih. Kenapa? Itu bertentangan dengan syariat. Atau misalkan namanya ada seseorang dikatakan ini adalah Imam Mahdi, kemudian suatu dikatakan wali 10 misalkan, itu adalah khurafat juga. Kenapa? Itu bertentangan. Tidak ada yang disebut wali ke-10, berarti lebih daripada wali songo itu. Jadi kita wajib tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Makanya kita penting yang namanya ngaji ilmu syariat supaya kita itu tidak mudah disesatkan. Kita ngerti dunia seperti apa, kita ngerti akal seperti apa, dan terlebih kita ngerti yang namanya berubah seperti apa. Itu tidak menyesatkan.
Oleh karena itu kita pun harus tahu sifat wajibnya Rasul. Sifat wajibnya Rasul ada berapa, Bu? 4. 1 sidik, 2 tabligh, 3 patonah atau amanah, terus 5 4. Ya itu udah pokoknya sidik, tabligh, patonah, amanah. Kalau misalkan ada nabi ngaku nabi tapi tidak patonah, percaya nggak? Percaya nggak? Tapi banyak pengikutnya. Siapa? Ahmadiyah. Akan saya bilang Ahmadiyah ini adalah nabinya Mirza Ghulam Ahmad. Ini adalah orang Pakistan yang disekolahkan oleh orang Inggris, dimodalkan oleh orang Inggris, disuruh sekolah di Fakultas Amerika. Itu pernah tidak lulus. Jadi Mirza Ghulam Ahmad yang punya nabi itu pernah sekolah di satu fakultas tapi tidak lulus. Ya, masa nabi tidak lulus berarti bodoh. Kalau nabinya bodoh berarti pengikutnya geblek. Malah sekarang pakainya ubah halal. Kalau misalkan saya ajaran saya salah, maka saya yang mati. Kamu ajar kamu yang salah, maka kamu akan mati. Begitu. Kita jangan takut kalau ubah hal seperti itu. Ya. Jangan takut. Kenapa? Ajaran kita itu ajaran aswaja, ahli sunnah wal jamaah. Nabi kita Nabi Muhammad jelas. Ya. Kemudian kita nih, ketika Rasulullah SAW berjalan ke Mi'raj, kata Nabi apa? Ra'aitu lailatal mi'raj nahran la'uhu aqla min asar. Kemudian wa abruki minatan wa atiyaku min misr. Faqultu li Jibril, ya Jibril, liman hada? Faqala liman shalla alaika fi. Kata Kanjeng Nabi, di saat aku mi'raj, aku melihat suatu sungai, yang mana sungai itu airnya lebih manis daripada madu, lebih sejuk daripada salju, lebih wangi daripada misik. Akhirnya aku pun bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ini untuk siapa? Kemudian malaikat Jibril pun menjawab, liman shalla alaika fi rojabah, untuk umatmu yang bersolawat di bulan Rojab. Kemudian kalau jarak akal ketemu sungai di atas sana, sungainya di mana? Coba jarak akal, sungainya di mana? Enggak masuk akal. Ya. Tapi ini urusannya bukan dengan akal, tapi dengan keimanan. Mudah-mudahan iman kita semuanya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita semalkan ya. Sallallahu ala Muhammad.
nurul ilahiyah. Ini yang paling puncak, alatul ibrok yang paling tinggi adalah cahaya ketuhanan. Cahaya ketuhanan ini urusannya antara kaf dan nun. Kun fayakun. Kata Allah ada, maka akan ada. Kata Allah tidak ada, ya tidak ada. Dan itu merupakan sifat jaiznya Gusti Allah. Tapi sifat jaiznya Gusti Allah ini ta'alluqnya dengan sifat mungkinat, bukan dengan sifat mustahilat. Mudah-mudahan intinya kita semua telah mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW. Jangan lupa itu oleh kanjeng Nabi, laksanakan sholat dengan benar sesuai dengan ilmunya, pelajari cara istinja yang benar, wudhu yang benar, mandi jinabat yang benar itu seperti apa, dipelajari, tauhidnya dipelajari, agar supaya ibadah kita menjadi ibadah yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua telah dikumpulkan di antara bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya perlu yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena waktu sudah jam 11, takut tidak banyak keburu dingin. Ya, posisinya juga ini udah bisa. Ya beliau ada jadwal lagi. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.